Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Marilah kita bangkit berdiri dan mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita awali perayaan Ekaristi Hari Raya Santo Petrus dan Paulus Rasul dengan menyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan orang-orang muda yang dikasihi oleh Tuhan, selamat sore. Sehat? Puji Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersukacita dan bergembira bersama seluruh gereja, karena hari ini kita merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Paulus Rasul. Dua tokoh ini begitu penting di dalam gereja, karena Santo Petrus dan Santo Paulus menjadi pilar yang kokoh berdirinya gereja selama berabad-abad hingga pada detik ini. Kedua tokoh yang mempunyai watak yang berbeda, tetapi disatukan dan dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pewarta sabda dan keselamatannya. Keberanian, kerendahan hati, serta kesediaan untuk menjadi Rasul Kristus membawa mereka
pada kemartiran, darah mereka tercurah sehingga mendatangkan berkat bagi gereja Allah yang kudus ini. Maka belajar dari Santo Petrus dan Paulus, kita diundang untuk mempunyai keberanian yang sama, menjadi rasul-rasul di dalam hidup kita, di dalam keluarga dan masyarakat kita. Oleh karena itu, di awal perayaan Ekaristi ini, mari kita hening sejenak, kita persiapkan batin kita sebagai orang yang berdosa, dan dengan rendah hati kita mohon pengampunan serta belas kasih dari Allah. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memilih Santo Petrus dan Paulus untuk menjadi saksi-saksi penyelamatan. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah memilih Santo Petrus sebagai wadas tempat gerejamu Kau dirikan dengan memberikan kunci kerajaan sorga kepadanya. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah memilih Santo Paulus menjadi rasul bagi banyak bangsa. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di sorga. Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Intensi perayaan Ekaristi kita pada sore hari ini yang pertama dimohon oleh keluarga Yosef Indra Wijaya dan keluarga yang mendoakan Bapak Herman Setono yang telah dipanggil Tuhan. Semoga Allah menganugerahkan belas kasih, pengampunan, dan kebahagiaan sejati di surga dan menjadi pendoa bagi keluarga. Yang kedua, ucapan syukur dari lingkungan Santo Petrus I, lingkungan Santo Petrus II, dan lingkungan Santo Paulus atas pesta pelindung lingkungan ini. Semoga seluruh warga di lingkungan ini senantiasa setia, berani memberitakan Injil seperti yang diteladankan Santo Petrus dan Paulus, menjadi pewarta kabar sukacita bagi sesama, selalu kompak dalam semangat solidaritas dan persatuan. Marilah berdoa. Ya Allah, pada hari raya Rasul Santo Petrus dan Paulus ini, Engkau telah melimpahkan sukacita yang sejati. Bantulah gerejamu untuk senantiasa mengikuti ajaran rasul-rasul yang telah menyampaikan dasar iman kepada kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus.
Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahayanya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus dan membangunkannya. Kata malaikat itu, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Petrus pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat sesuatu penglihatan. Setelah mereka melalui 4 kawal pertama dan 4 kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang benar-benar taulah aku bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Tuhan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Mulia
marilah kita bersama-sama memasyurkan nama-Nya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Tuhan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takwa, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang berlindung padanya. Tuhan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudara-saudaraku terkasih, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Bukan hanya kepadaku, tetapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa. Tuhan akan melepaskan daku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaan-Nya di surga. Baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya,
Dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan Allah maut tidak akan menguasainya. Haleluya, haleluya, Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah putra manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Jawab Simon Petrus, "Engkaulah Mesias putra Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan aku berikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku terkasih, dua tokoh Petrus dan Paulus, keduanya mempunyai panggilan, cara bagaimana mereka dipanggil Tuhan lewat peristiwa yang berbeda. Keduanya juga mempunyai latar belakang yang berbeda pula. Petrus hanyalah seorang nelayan, sederhana, bisa dikatakan tidak cukup berpendidikan. Sedangkan Paulus seorang cendekiawan, tokoh agama, ahli kitab suci. Tetapi itu tidak menghambat mereka untuk bahu-membahu bekerja sama mewartakan sabda Tuhan, mewartakan Kristus yang bangkit, mewartakan karya keselamatan Allah. Petrus dipilih oleh Yesus sendiri sebagai yang terutama di antara para rasul, sedangkan Paulus ditambahkan kemudian. Paulus menyadari kepemimpinan Petrus dan menghormatinya serta menghargainya. Dia tidak sombong, meskipun secara intelektual dia jauh lebih cemerlang dibandingkan Petrus. Tetapi
kerendahan hati Paulus untuk menghormati seorang Petrus karena dipilih langsung oleh Yesus, membuatnya keduanya menjadi sahabat yang luar biasa. Paulus menjadi tokoh yang membawa sabda Tuhan itu kepada semua bangsa, di mana sebagian kecil murid Yesus hanya ingin membatasi keselamatan itu sebagai hak eksklusif bangsa Yahudi. Tetapi Paulus mengatakan sabda Tuhan itu harus diwartakan kepada segala bangsa. Maka saudara-saudariku yang terkasih, belajar dari dua tokoh yang luar biasa ini, kita bisa melihat bahwa panggilan yang sama, entah itu latar belakang apapun kita, membuat kita bisa menjadi satu karena Kristus. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena apa yang kita miliki, tetapi dari panggilan yang sama untuk membawa Kristus supaya dikenal oleh semakin banyak orang. Bahkan Petrus dan Paulus sampai menderita, dan penderitaan itu tidak membawa mereka kepada sikap inferior, sikap yang membuat mereka takut, tetapi justru bersukacita karena boleh ambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Semoga kita juga punya keberanian yang sama, ikut ambil di dalam penderitaan Kristus untuk berani membawa Kristus dikenal semakin banyak orang, mulai dari keluarga kita, lingkungan hidup kita. Bukan untuk menjadikan mereka semakin banyak bertambahnya anggota gereja, bukan itu, tetapi semakin banyak orang mengalami kasih Allah yang ingin menyelamatkan semua orang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari kita tanggapi sabda Tuhan dengan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah pada hari ini kita berdoa kepada Allah Bapa kita. Semoga berkat dukungan Santo Petrus dan Paulus, Allah mengaruniakan rahmat-Nya. Marilah kita mohon. Bagi gereja dewasa ini, semoga Roh Kudus menuntun gerejamu untuk mengadakan pembaruan dan penyesuaian yang perlu agar tetap setia pada Injil. Tuntunlah pula Bapa Suci dan para uskup agar menjadi batu karang iman kami, serta tanda kesatuan di dalam gereja. Marilah kita mohon. Tuhan, ingatkanlah akan gerejamu. Bagi bangsa-bangsa, semoga bangsa-bangsa memahami warta Injil dalam corak hidup mereka. Marilah kita mohon. Tuhan, ingatlah akan gerejamu. Bagi saudara-saudara kami yang ada di daerah terpencil, semoga saudara-saudara kami yang berada di daerah terpencil terbantu akan ketersediaan sarana-sarana untuk mengenal Injil. Marilah kita mohon. Tuhan, ingatlah akan gerejamu. Bagi semua jemaat Kristiani,
Semoga kami saling membina dalam hal iman dan kasih. Marilah kita mohon. Tuhan, ingatlah akan gerejamu. gerejamu. Allah yang makasih, kami bersukacita terutama bagi umat-Mu di lingkungan Santo Petrus I, lingkungan Santo Petrus II, dan lingkungan Santo Paulus di paroki kami ini. Semoga berkat keteladanan kedua rasul ini, warga di lingkungan ini senantiasa setia dan berani memberitakan Injil dengan penuh sukacita, semangat solidaritas dan kesatuan. Marilah kita mohon. Tuhan, ingatlah akan gerejamu. Allah Bapa kami, Putra-Mu telah berjanji akan selalu menyertai gerejanya sampai akhir zaman. Semoga Ia selalu menyertai kami, sebab Dialah Tuhan kami selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, semoga doa para rasul menyertai persembahan yang kami siapkan untuk memuliakan nama-Mu, dan semoga dalam merayakan kurban ini kami menyatakan bakti kami yang pantas bagi-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab rasul-rasul Santo Petrus dan Paulus Engkau perkenankan menggembirakan hati kami. Petrus yang pertama-tama menyatakan iman akan Kristus, Paulus yang dengan gemilang menjelaskan misteri iman itu, Petrus yang membentuk gereja awal dengan sisa Israel, Paulus yang menjadi guru dan pengajar bangsa-bangsa lain. Dengan cara yang berbeda-beda, mereka menghimpun satu keluarga Kristus. Mereka diberi penghormatan yang sama oleh umat
dan memperoleh mahkota kemuliaan yang satu. Dari sebab itu bersama himpunan para kudus dan semua malaikat kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kudus Tuhan. Surga dan bumi, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu. Kudus, kudus, kudus Tuhan. Terpujilah yang datang, datang Tuhan Maha Tinggi, yang Maha Tinggi. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap hari kami makan roti ini dan minum dari piala ini. Bapa Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Yohanes, Uskup Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, secara khusus Bapak Herman Sentono, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu.
Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, terutama Rasul Petrus dan Paulus, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Ampunilah dosa kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami dalam cobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus. Semoga percampuran tubuh dan darah Kristus ini memberikan kehidupan abadi bagi kami yang menyambutnya. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah disegarkan dengan sakramen ini. Bantulah kami untuk selalu bertekun dalam pemecahan roti dan ajaran para rasul, sehingga kami menjadi sehati sejiwa dan diteguhkan dalam kasih. Juga kami bersyukur bersama ketika lingkungan kami, lingkungan Petrus I, Petrus II, dan Paulus, semoga kesatuan umat di dalam lingkungan ini semakin Kau teguhkan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, khususnya warga lingkungan Petrus I, Petrus II, dan lingkungan Paulus, selamat pesta nama pelindung lingkungan. Selamat berpesta. Semoga spirit semangat Santo Petrus dan Paulus semakin bergelora di hati warga umat, semakin terlibat aktif di dalam hidup menggereja, dan juga semakin menampakkan wajah Kristus dalam perjumpaan dengan warga di lingkungannya. Sekali lagi Provisiat, terima kasih untuk Anda semua yang hadir, terlibat aktif di dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Juga para petugas liturgi, prodiakon, lektor, pemazmur, misdinar, tata laksana, kur, organis dirigen, dan semuanya. Semoga Allah memberkati kita semua. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku terkasih, pergilah, misa sudah selesai.